Oke, perkenalkan, nama saya Muklis Amrullah dengan NIM 21101061127. Aduh. Oke, perkenalkan, nama saya Muklis Amrullah dengan NIM 21110611247. Di sini saya akan menjelaskan resolusi PBB akan desak Rusia bertanggung jawab bayar ganti rugi kehancuran di Ukraina. Apa yang saya bahas kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah internasional hukum publik, yang dimana menjadi UAS saya sendiri. Saya akan mengawali dari latar belakang terlebih dahulu. Konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung sejak Februari 2022 ternyata telah berdampak buruk bagi banyak hal di dunia. Dampak global perang Rusia-Ukraina yang paling terasa adalah ancaman krisis energi dan pangan yang telah dirasakan oleh banyak negara di dunia ini. Dari sektor energi, rentetan sanksi yang diberikan negara barat pada Rusia telah membuat Rusia memangkas pasokan gas hingga 60% bagi sebagian negara di Uni Eropa. Karena hal ini, banyak negara di Eropa terpaksa untuk melakukan transisi energi dari gas alam kembali ke batu bara. Selain itu, sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara barat tersebut juga telah menyebabkan naiknya harga minyak mentah di dunia sebesar 350% yang tidak main-main dengan kenaikan dengan hal ini. Hanya dalam waktu 2 tahun saja. Di sini isu hukum yang bisa kita ambil adalah Uni Eropa telah melarang semua perusahaan yang berbasis di wilayahnya untuk berdagang atau berinteraksi dengan Rusia di sektor teknologi. Perusahaan-perusahaan tersebut dilarang mengekspor teknologi ke perusahaan pengembang teknologi dan produsen senjata Rusia. JSC Kalashnikov. Selain JSC Kalashnikov itu terdapat beberapa perusahaan Rusia yang masuk daftar pelarangan Uni Eropa. Antara lain sebagai berikut. Produsen pembuat senjata Almas Ante, produsen pembuat truk perusahaan pengembang teknologi pertahanan Rostec, produsen pembuat kapal selam nuklir Sefmas, perusahaan pembuat kapal United Shipbuilding Corporation. Selain itu, Uni Eropa juga memblokir Internet Research Agency yang dinilai telah menggunakan Rusia untuk mengampanyekan informasi salah satu atas Ukraina. Internet Research Agency merupakan perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap opini publik pada platform internet yang dikendalikan oleh pemerintah Rusia. Kemudian, UE juga membatasi ekspor barang dan teknologi yang bisa digunakan untuk kalangan militer dan non-militer. Dual use goods and technology. Salah satu yang dibatasi dalam klasifikasi tersebut adalah ekspor semikonduktor yang kerap dipakai untuk membuat chipset laptop dan ponsel Uni Eropa. Juga sepakat untuk menutup wilayah udara bagi maskapai Rusia dan melarang beberapa media pro-Kremlin pada Minggu 27 bulan 2 2022. Di sini saya akan menganalisis hasil dari topik yang saya bawa kali ini. Yaitu Rusia berpendapat bahwa sanksi sepihak tersebut merupakan langkah diplomatis yang bertujuan untuk melemahkan pengaruh politik Rusia di kawasan Eropa, sehingga dengan begitu akan lebih mudah bagi negara-negara pro-barat untuk melakukan protes terhadap intervensi Rusia. Namun, lama setelahnya, Rusia menjawab sanksi tersebut dengan memberikan sanksi balasan berupa larangan sebagian warga dan perusahaan-perusahaan negara di atas untuk memasuki wilayah Federasi Rusia, juga menghentikan impor produk makanan dari negara-negara tersebut. Hal ini tentunya semakin memperkeruh hubungan kedua belah pihak. Analisis selanjutnya, Eropa dan AS untuk menjatuhkan sanksi ekonomi berupa pembatasan atau pemblokiran ekspor komoditas utama Rusia seperti aluminium, nikel, palladium, platinum, dan yang utama adalah migas. Kebijakan tersebut bisa saja terjadi karena material itu adalah produk utama serta pasokan penting bagi perusahaan produsen milik AS dan Eropa. Kehilangan sumber pasokan dunia yang penting akan mendorong kenaikan harga pasar. Namun hal itu bisa berdampak sebaliknya. Tak hanya buruk bagi Rusia, tapi juga Eropa dan AS. Karena ini akan menyebabkan inflasi bagi Amerika Serikat dan banyaknya negara barat. Banyak pasar minyak dan gas alam juga diyakini akan terguncang karena Rusia adalah produsen utama dari minyak dan gas di Eropa. Tetapi penutupan ekspor energi Rusia tidak serta-merta karena Eropa terlalu bergantung pada energi Rusia sehingga hampir tidak mungkin bagi negara berada di kawasan Uni Eropa
untuk memboikot atau bahkan memasukkannya ke dalam daftar sanksi ekonomi. Sanksi lainnya yang dijatuhkan Amerika dan Uni Eropa adalah sanksi kepada beberapa bank Rusia dan juga perusahaan minyak Rosneft. Sanksi tersebut bertujuan untuk melarang semua perusahaan minyak dan mineral yang dikontrol negara untuk menerima dana dalam pasar modal Eropa. Akibat Rusia akan kehilangan sebagian pasar akibat sanksi tersebut. Belum lagi, dana lainnya yang tersimpan di bank-bank Eropa. Hasil ekspor utama Rusia yang turun 50% menyebabkan turunnya kurs mata uang rebel dengan sangat cepat dibanding mata uang lainnya. Kejadian ini menyebabkan perlambatan ekonomi dan menyebabkan krisis keuangan di Rusia menjadi semakin parah. Yang kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu sikap politik pemerintah Rusia yang menempatkan ribuan pasukan militernya di sepanjang perbatasan Ukraina merupakan konsekuensi dari memburuknya hubungan Rusia dengan negara-negara Barat. Pemerintah Rusia sering berulang kali menegaskan bahwa tidak ada pihak manapun yang akan diuntungkan jika terjadinya perang. Pernyataan tersebut juga sekaligus menjawab sikap politik pemerintah Rusia yang pada akhir-akhir ini sedang melakukan latihan militer di kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina. Latihan tersebut merupakan hak prerogatif pemerintah Rusia karena diselenggarakan dalam wilayahnya sendiri. Berbeda dengan negara barat yang mengirimkan pasukan militer jauh dari negara asal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.